Baru janin sekecil itu saja sudah bertingkah seperti apa? Saat itu juga, telapak tangan adik iparku mendarat keras, seolah merobek wajahku. Plak, telingaku berdengung dan perut bagian bawahku terasa sakit seperti diiris. Surat, terangan dokter yang mewajibkan bed rest total selama 1 bulan karena kehamilan sama sekali tidak ada artinya di rumah ini. Dan malam itu, selembar, setruk hotel yang kutemukan di laci suamiku benar-benar mengubah seluruh hidupku, sesuatu yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Di hari aku hampir mati, dia justru sedang bersama wanita lain. Aku memutuskan untuk tidak menangis lagi. Sebagai gantinya, aku mulai mencatat rekaman CCTV, setruk, surat keterangan dokter, dan selembar tiket pesawat ke Bali. Balas dendam yang dingin, dengan bukti yang sempurna. Kisahku hari ini dimulai sekarang. Halo, namaku Saraswati, tahun ini aku berusia 35 tahun. Aku tinggal di sebuah apartemen lantai 34 di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Aku dan suamiku sudah menikah selama 3 tahun. Pukul 7 pagi, mataku sudah terbuka sebelum alarm berbunyi. Sisi ranjang di sebelahku kosong. Suamiku, Dimas, sepertinya sudah berangkat kerja. Atau, mungkin, aku bahkan tidak yakin apakah dia pulang semalam. Saat aku keluar ke ruang tengah, ada sebuah sticky note di atas meja makan. Aku jalan duluan, sarapan urus sendiri, tulisan tangannya tampak kasar, terlihat jelas ditulis, dengan terburu-buru. Aku adalah seorang pustakawati. Aku sudah bekerja selama 5 tahun di ruang baca, anak perpustakaan daerah Jakarta Selatan. Aku suka aroma buku, aku suka suara, tawa anak-anak. Aku juga suka ruang yang tenang. Namun akhir-akhir ini, langkahku menuju tempat kerja terasa berat. Mengapa? Sepanjang perjalanan menaiki MRT, aku terus menatap layar ponselku. Tidak ada notifikasi WhatsApp, grup keluarga mertuaku juga sepi. Di grup keluarga kami, semua orang sepertinya aktif, tapi anehnya kalau aku ikut menimpali, grup itu tiba-tiba menjadi hening. Apa ini cuma perasaanku saja? Aku tiba di perpustakaan. Rekan kerjaku, Mbak Rini, sudah datang lebih dulu. Saras, wajahmu kenapa pucat begitu? Oh ya, nggak apa-apa kok, Mbak. Masa sih? Pucat banget loh. Habis berantem sama suami? Enggak, Mbak. Cuma agak capek aja, itu bohong. Sebenarnya, sejak minggu lalu perut bagian bawahku sering terasa kram. Kadang aku juga merasa pusing. Karena curiga, aku membeli tes pack. Hasilnya 2 garis. Hamil. Namun, alih-alih bahagia, rasa cemas justru datang lebih dulu. Mengapa? Aku belum memberitahu suamiku. Aku juga belum memberitahu keluarga mertua. Aku hanya ingin menyimpannya sendiri, setidaknya sampai kondisinya benar-benar pasti. Pukul 3 sore, ponselku berdering. Ibu mertuaku, Saras, kamu sibuk nggak? Enggak, Bu. Ada apa? Bagus. Kalau gitu weekend ini kita kumpul di rumahmu ya. Dinda juga mau ke Jakarta. Dinda adalah adik perempuan suamiku, adik iparku, umurnya 31 tahun. Dia belum menikah dan sering gonta-ganti pekerjaan. Tapi entah kenapa, keluarga mertuaku selalu lebih mengistimewakan Dinda. Baik, Bu. Setelah menutup telepon, dadaku terasa sesak. Mbak Rini yang ada di sebelahku bertanya, "Mertua?" "Iya, Mbak. Ada apa lagi?" "Nyuruh ngumpul weekend ini di apartemen." "Loh, bukannya minggu lalu kamu baru aja jenguk ke sana?" "Iya." Mbak Rini menghela napas panjang. "Saras, kamu tuh terlalu baik. Nggak bisa kamu hidup terus-terusan mengalah kayak gini." Aku tersenyum tipis dan menjawab, "Nggak apa-apa, Mbak Rini, ditahan sedikit saja juga beres." Tapi jauh di lubuk hatiku, aku tahu, bertahan bukanlah jawabannya. Malam harinya, suamiku pulang larut. Sudah lewat pukul 11 malam. "Udah makan, Mas?" "Udah." Ada makan malam sama klien, ada bau alkohol dari napasnya, wajahnya terlihat lelah. Aku memberanikan diri berbicara, "Mas, ada yang mau aku omongin." "Apa?" "Aku capek. Weekend ini ibu bilang mau datang ke apartemen kita. Dinda juga ikut." Dimas menghela napas. "Ya udah, aku juga udah tahu. Terus gimana?" "Ya gimana, kalau mau datang ya datang aja." Dimas hanya mengatakan itu lalu masuk ke kamar. Aku duduk sendirian di sofa, ruang tengah. Aku meletakkan tanganku di atas perutku. Bisakah aku melindungi anak ini? Saat itulah, notifikasi WhatsApp berbunyi. Dari ibu mertua. "Saras, besok ibu bawa barang agak banyak. Tolong beresin kamar dari sekarang ya." Membereskan kamar? Kamar tamu sudah bersih, kenapa disuruh beres-beres lagi? Firasat buruk menyelimutiku. Ada sesuatu yang salah. Tapi saat itu, aku tidak tahu bahwa barang yang dimaksud adalah 3 koper besar, dan mereka tidak berencana tinggal selama beberapa hari, melainkan lebih dari sebulan. Sabtu pagi, bel pintu berbunyi. Pukul 9 pagi, 2 jam lebih awal dari yang dijanjikan.
Dimas masih tidur. Aku bergegas berlari ke pintu depan. Saat pintu kubuka, ibu mertua dan Dinda sudah berdiri di sana. Dan di belakang mereka, ada 3 koper besar. Ibu, kok pagi banget nyampainya? Iya, kita naik travel yang berangkat subuh. Barangnya Dinda banyak soalnya. Dinda tersenyum sambil berkata, Mbak, lama nggak ketemu ya? Aku numpang di sini seminggu ya. Mbak, seminggu. Mendengar kata itu, jantungku mencelos. Iya, silakan masuk. Suara roda koper bergesekan dengan lantai lorong terdengar nyaring. Ibu mertua melihat sekeliling ruang tengah. Kin Klong juga. Saras memang rajin. Itu terdengar seperti pujian, tapi nada bicaranya tidak terasa seperti memuji. Kamar tamunya, sudah siap Bu? Kamar tamu? Kamar tamu kan sempit. Dinda tidur di ruang kerjamu saja. Ruang kerja. Itu adalah ruangan tempatku menyimpan buku-buku dan belajar untuk ujian sertifikasiku. Tapi Bu, di sana banyak buku dan berkas-berkas belajarku. Dinda memotong pembicaraan. Mbak, aku kan cuma seminggu di sini. Masa gitu aja nggak boleh? Lagian, emangnya buku lebih penting dari manusia? Aku terdiam. Ibu mertua menimpali, Saras, Dinda ini lagi banyak pikiran. Dia baru resign dari kerjaannya, jadi mau istirahat dulu di sini. Baiklah, Bu. Begitu mendengar jawabanku, Dinda langsung menarik kopernya masuk ke ruang kerja. Tak lama setelah dia masuk, dia berteriak dari dalam. Mbak, bukunya, tolong disingkirin dong. Nggak ada tempat buat taruh kasur nih. Kasur? Dinda, kasur kan ada di kamar tamu. Aduh, kasur di sana keras banget. Aku bawa kasur, lipatku sendiri nih. Baru saat itulah suamiku keluar dari kamar. Ibu, Dinda udah datang? Iya, nak, nyenyak tidurnya. Wajah ibu mertua langsung cerah saat melihat Dimas. Ibu kok, kalau mau datang pagi nggak bilang-bilang dulu? Ibu kan udah chat Saras semalam. Dimas menatapku. Kamu dengar? Ibu memang bilang mau datang, tapi nggak bilang jam berapa. Ibu mertua tertawa. Loh, ini kan rumah kita sendiri, mau datang jam berapa emangnya penting? Rumah kita sendiri. Kata-kata itu terus terngiang di telingaku. Saat aku sedang menyiapkan makan siang, ibu mertua dan Dinda duduk di sofa ruang, tengah menonton TV. Dimas juga duduk di sebelah mereka. Aku sendirian di dapur, memasak sayur asem dan menggoreng lauk. Saras, kuahnya yang kental ya. Keluarga, kita suka yang gurih. Iya Bu, sama lauknya tambahin lagi. Segitu mah, kurang. Iya. Aku membuka kulkas. Mengeluarkan lauk pauk yang sudah kubuat kemarin. Oseng buncis, empal daging, dan sambal goreng teri. Tanganku terus gemetar. Seminggu saja, pasti kuat. Aku menyemangati diriku sendiri. Makan siang pun dihidangkan. Silakan dimakan Bu, Dinda. Makasih ya, Saras. Ibu mertua mengangkat sendoknya. Setelah mencicipi satu suapan, wajahnya berubah, kaku. Ini bumbunya kurang nendang. Hambar. Maaf Bu, akhir-akhir ini saya lagi ngurangin garam. Tapi kan kalau ada tamu, masaknya harus disesuaikan sama selera tamunya. Maaf Bu, Dinda menyela. Mbak, aku nggak makan daging ya. Lagi diet. Oh, terus kamu mau makan apa? Ada salad, tapi nanti sore baru aku beliin. Ya udah deh, aku puasa aja. Dinda meletakkan sendoknya. Dimas sama sekali tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya fokus makan. Setelah selesai makan, saat aku sedang mencuci piring, ibu mertua masuk ke dapur. Saras, ibu mau ngomong sebentar. Iya Bu, aku mengeringkan tanganku, dan berbalik. Wajah ibu mertua terlihat serius. Kamu nggak ada rencana resign? Kenapa, Bu? Nanti kalau udah punya anak, kamu kan juga ujung-ujungnya nggak bisa kerja. Mending resign dari sekarang. Kami belum ada rencana punya anak dalam waktu dekat kok Bu. Itu bohong. Sudah ada bayi di rahimku. Tapi aku tidak bisa mengatakannya. Sekarang bukan waktu yang tepat. Belum ada rencana. Gimana maksudnya? Kalian udah nikah 3 tahun loh. Itu urusan kami berdua, Bu. Tatapan ibu mertua menjadi dingin. Urusan berdua, pernikahan itu bukan cuma soal 2 orang, tapi menyatukan 2 keluarga. Dan soal Dinda, dia bakal tinggal di sini untuk sementara waktu. Loh, bukannya katanya cuma seminggu? Seminggu? Itu kan rencana awal. Lihat situasi nantilah, bisa aja lebih lama. Dadaku terasa sesak. Bu, kami berdua juga butuh privasi. Privasi? Emang, kalian sibuk ngapain sih? Dimas kerja di kantor, sementara kamu cuma ngerapihin buku di perpustakaan kan? Cuma ngerapihin buku, kata-kata itu menusukku seperti pisau. Saras, kamu ngalah sedikit dong. Dinda lagi masa-masa sulit. Sebagai keluarga kita harus bantu. Keluarga. Kata itu terasa begitu berat. Apakah aku bukan keluarga? Tapi aku tidak bisa menyuarakannya. Iya, Bu, mengerti. Ibu mertua mengangguk puas dan kembali ke ruang tengah. Aku menatap keluar dari
Jendela dapur. Jakarta terlihat dari ketinggian lantai 34. Di suatu tempat di bawah sana, apakah ada tempat untukku? Malam harinya, aku duduk berhadapan dengan Dimas di kamar tidur. Mas, kita perlu bicara. Apa? Keluargamu kayaknya bakal tinggal kelamaan di sini. Terus masalahnya apa? Aku juga kerja, Mas. Mengurus pekerjaan rumah sendirian. Itu capek. Ya tinggal minta tolong ibu. Dimas sama sekali tidak mendengarkanku. Matanya terpaku pada layar ponselnya. Mas Dimas, tolong, dengerin aku. Udah denger. Terus aku harus gimana? Ngusir mereka? Bukan, ngusir, tapi kita harus diskusi. Intinya aku capek, kalau capek ya resign aja. Dari kerjaanmu, gajiku juga cukup kok buat ngidupin kita. Mendengar kata-kata itu, aku merasa ada sesuatu yang runtuh di dalam diriku. Komunikasi kami benar-benar buntu. Dimas kemudian mematikan lampu dan berbaring. Udah, tidur. Besok aku harus ngantor. Aku berbaring menatap kegelapan dengan mata terbuka. Suara napas Dimas terdengar di sebelahku, terdengar dalam dan nyaman, tapi napasku sendiri terasa pendek dan gemetar. Dari ruang tengah, suara ibu mertua dan Dinda terdengar samar-samar. Bu, istrinya Mas Dimas itu aneh, nggak sih? Kenapa? Nada bicaranya agak sombong gitu. Iya, ibu juga ngerasa, gitu. Terdengar suara tawa mereka. Aku menarik selimut sampai menutupi kepalaku. Dan saat itulah, perutku kembali terasa kram. Aku memegangi perutku, erat-erat. Harus kuat. Sedikit lagi. Tapi aku tahu, ini baru permulaan. Seminggu telah berlalu. Tapi ibu mertua dan Dinda sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda akan pergi. Mereka justru semakin berkuasa di apartemen ini. Hari, Senin pagi, saat aku sedang bersiap untuk berangkat kerja, ibu mertua masuk ke dapur. Saras, nanti malam kamu masak kan? Iya bu, kalau gitu sekalian, belanja ya. Di kulkas udah nggak ada lauk? Iya, nanti sepulang kerja saya, mampir ke supermarket. Oh, sekalian beliin celana dalam sama kaos kaki buat Dinda. Iya, nanti ukurannya WA saja. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Iya, mengerti. Setibanya di perpustakaan, Mbak Rini terkejut melihat wajahku. Saras, kamu kok kurus banget? Masa sih Mbak? Iya, baru seminggu padahal, tapi wajahmu beda banget. Kamu makan teratur nggak sih? Makan sih, tapi sering nggak selera. Mertuamu masih di sana? Masih, Mbak Rini menghela napas. Saras, kamu bisa tumbang loh kalau begini terus. Suamimu ngapain aja? Sibuk kerja Mbak. Sibuk apanya? Pura-pura nggak tahu. Itu mah, aku tidak bisa menjawab apa-apa. Pukul 5 sore, saat perjalanan pulang, aku mampir ke supermarket. Daftar belanjaan yang dikirim ibu mertua melalui WA panjangnya bukan main. Daging sapi, ikan, sayuran, buah-buahan, bumbu dapur, dan 3 set pakaian dalam untuk Dinda. Setelah dihitung di kasir, totalnya lebih dari 1.500.000. Aku membayarnya dengan kartu debitku sendiri. Aku membawa tas belanjaan yang berat itu kembali ke apartemen. Saat membuka pintu, terdengar suara tawa dari ruang tengah. Ibu mertua, Dinda, dan Dimas duduk berjejer di sofa sambil menonton TV. Aku pulang. Oh, udah pulang. Belanjanya banyak juga, kata ibu mertua sambil memeriksa kantong belanjaku. Dagingnya nggak beli tenderloin? Enggak, Bu, terlalu mahal. Yah, padahal, harusnya beli yang bagus. Dimas kan suka banget daging yang empuk. Lain kali, saya belikan. Bu, aku masuk ke dapur dan membereskan belanjaan. Tanganku terasa kebas. Sepertinya, karena membawa barang yang terlalu berat. Aku mulai menyiapkan makan malam. Rendang kilat, ikan bakar, dan tumis kangkung. Aku memasak selama 1,5 jam. Silakan dimakan. Saat selesai menghidangkan makanan, seluruh tubuhku basah oleh keringat. Makasih. Kata-kata ibu mertua sangat singkat. Makan malam dimulai. Dinda mengambil sepotong daging lebih dulu. Setelah menggigitnya, dia mengernyit. Mbak, ini manis banget sih bumbunya. Oh maaf, mungkin kecapnya kebanyakan. Duh, aku nggak bisa makan ini deh. Mas Dimas, cobain deh. Dimas mencoba sepotong. Enak kok. Bukan, ini beneran kemanisan. Dinda berseru dengan nada kesal. Ibu mertua menyela, Saras, besok-besok kalau masak sesuaikan dong bumbunya. Harus sesuai sama selera tamu. Tamu. Sekarang, dia menyebut dirinya tamu. Iya, maaf, setelah selesai makan, saat aku sedang mencuci piring, Dinda masuk ke dapur. Mbak, besok tolong sapu kamarku ya. Debunya banyak banget. Weekend aja, ya bersihin ya. Weekend? Kenapa nunggu weekend? Besok aja dong. Aku kan, besok harus berangkat kerja pagi. Ya bangun lebih pagi lagi lah. Dinda langsung keluar ke ruang tengah tanpa menunggu jawabanku. Aku bersandar di wastafel sambil memejamkan mata. Menarik napas dalam-dalam. Harus tahan.
Sedikit lagi, malam harinya, saat berbaring di kasur, perutku kembali kram. Rasanya lebih sakit dari sebelumnya. Mas Dimas. Apa? Perutku sakit banget. Ke dokter. Gih. Sekarang? Besok aja. Ini udah malam. Dimas kembali menutup matanya. Aku pergi ke kamar mandi dan mengecek pakaian dalamku. Tidak ada bercak darah. Syukurlah. Tapi rasa cemasku belum hilang. Keesokan harinya, saat jam istirahat, makan siang, aku pergi ke klinik kandungan. Dokter melakukan USG dan berkata, "Selamat, ibu hamil 5 minggu. Terima kasih, dok. Tapi kondisi rahimnya agak kurang baik. Ibu lagi banyak stres ya?" "Iya, lumayan dok. Jangan terlalu diforsir ya, Bu. Ada risiko keguguran. Ibu butuh bed rest total, setidaknya 2 bulan. Jangan angkat barang berat dan jangan sampai kelelahan." Aku menerima surat keterangan dokter. Bed rest total selama 2 bulan. Kertas di tanganku terasa begitu berat. Di perjalanan pulang, kepalaku dipenuhi berbagai pikiran. Bagaimana aku harus mengatakan ini? Aku membuka pintu apartemen. Ibu mertua dan Dinda sedang duduk di meja ruang tengah. Di antara mereka, ada beberapa lembar dokumen. Aku pulang. Ibu mertua menoleh. "Oh, udah pulang. Duduk sini." "Iya." Aku duduk dengan perasaan tidak enak. Ibu mertua menyodorkan dokumen itu kepadaku. "Lihat ini. Itu adalah sertifikat hak milik, SHM, apartemen ini." "Ini. Maksudnya apa ya, Bu?" "Ini. Soal sertifikat apartemen ini." Wajah ibu mertua berubah serius. "Saras, apartemen ini kan atas namamu sendiri." "Iya, ini kan harta bawaan saya dari sebelum menikah, Bu. Saya beli pakai uang saya sendiri." "Iya, ibu tahu. Tapi, masalahnya..." Ibu mertua memberi jeda sejenak. "Kalian kan sudah berumah tangga. Kalau rumah yang ditinggali suami istri cuma atas nama istri, apa enggak aneh kelihatannya?" Jantungku serasa jatuh ke lantai. "Maksud ibu, mau diganti jadi nama bersama?" "Iya. Lagian ini kan uang yang kamu kumpulin sendiri." Dinda memotong pembicaraan. Mbak ini lagi persiapan mau cerai ya?" "Apa? Habisnya, kenapa nggak masukin nama Mas Dimas? Mbak mau nguasain semuanya sendiri nanti, kalau ada apa-apa." "Bukan begitu," ibu mertua menengahi. "Saras, kita bukan mau serakah, tapi kan suami istri itu satu kesatuan. Hak milik juga harusnya berdua, Bu. Ini kan aset pribadi saya." Suaraku bergetar. "Aset pribadi? Kalau udah nikah, semua itu jadi harta gono gini. Nggak ada istilah punyaku, punyamu." "Tapi Bu..." Nada bicara ibu mertua berubah dingin. "Saras, kamu sekarang lagi curiga sama anak ibu?" "Bukan begitu, Bu." "Terus apa masalahnya?" Aku tidak bisa menjawab. Dinda mendengus sinis. "Mbak, jujur aja deh. Mbak mau ngincar hartanya Mas Dimas kan? Apa katamu? Yang serakah di sini itu Mbak, bukan keluargaku." Mendengar kata-kata itu, emosi yang selama ini kutahan, akhirnya meledak. Yang serakah itu justru keluarga ibu. Hening seketika. Ibu mertua dan Dinda menatapku lekat-lekat. "Kamu bilang apa, barusan?" Suara ibu mertua merendah, menahan marah. "Ini apartemen yang saya beli dengan jerih payah saya sendiri. Kenapa saya harus ganti namanya?" "Apa itu? Masuk akal?" Dinda tiba-tiba berdiri. "Mbak, kamu keterlaluan banget ya, berani-beraninya ngomong gitu ke ibuku." "Dinda, ini urusan rumah tanggaku." "Urusan rumah tangga? Terus Mas Dimas gimana?" "Mbak nggak mikirin perasaannya Mas Dimas?" Saat itulah pintu depan terbuka. Dimas pulang dari kantor. "Mas udah pulang." Dimas menyadari suasana tegang di ruang tengah. "Ada apa ini?" Ibu mertua berbicara lebih dulu. "Dimas, sini kamu." Dimas menghampiri kami. "Kenapa, Bu?" "Ini soal sertifikat apartemen. Istrimu nggak mau bikin jadi hak milik bersama." Dimas menatapku. "Itu maksudnya apa, Ras?" "Mas Dimas, ini kan, kamu nggak percaya sama aku?" "Bukan begitu." Dinda berteriak. "Mas, istrimu ini egois, banget tahu nggak? Dia mau monopoli semuanya sendiri." "Dinda, diam." Dimas menatapku tajam. "Saras, beneran kamu nggak mau ganti nama sertifikatnya?" "Mas, ini kan..." "Jawab, kamu nggak mau?" Air mataku mulai menggenang. "Aku nggak mau." Detik itu juga, telapak tangan Dinda melayang dan menampar keras pipiku. Plak, telingaku berdengung. Seisi ruang tengah seolah berputar. "Dasar perempuan, egois. Berani kamu seenaknya sama kakakku?" "Dinda." Dimas menahan tubuh Dinda, tapi dia sama sekali tidak berusaha melindungiku. Ibu mertua berkata dengan nada sedingin es, "Saras, sadar diri kamu. Kalau kamu nggak mau ganti nama, sertifikatnya, kamu yang harus angkat kaki dari rumah ini." Aku memegangi pipiku yang panas, tanpa bisa berkata sepatah kata pun. Dan saat itulah, perut bagian bawahku kembali berdenyut sakit. Kali ini rasanya jauh lebih tajam.
Aku refleks memegangi perutku. Anakku. Air mataku jatuh menetes. Dimas menghela napas. Saras, nanti kita bicarain lagi. Masuk kamar sana. Aku berdiri dengan sempoyongan. Sepanjang jalan menuju kamar, perutku terus terasa sakit. Saat pintuku tutup, Dimas berkata dari luar. Kamu ini kenapa sih? Tinggal ganti nama aja apa susahnya? Mas, ini kan rumah dari uang tabunganku. Tetap aja kita ini suami istri. Kamu sebenarnya nggak percayakan sama aku? Aku menggeleng, tapi jauh di dalam hatiku, aku tahu jawabannya. Aku yang tidak bisa mempercayaimu. Malam itu, di kamar mandi, aku melihat bercak darah merah di pakaian dalamku. Tanganku gemetar. Tidak, tolong jangan. Tapi semuanya sudah terlambat. Lampu neon IGD sangat menyilaukan. Aku hanya bisa melihat langit-langit, sementara suara di sekitarku terdengar sayup-sayup. Bu, tetap sadar ya. Suara seorang perawat terdengar. Sekarang usia kehamilannya berapa minggu, Bu? 5 minggu. Wali atau suaminya di mana? Di rumah. Bisa dihubungi. Sekarang, aku mengangguk lemah. Perawat menyodorkan ponselku. Dengan tangan gemetar, aku menelepon Dimas. Nada sambung berbunyi panjang. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Halo? Mas, aku lagi di IGD. Hah? Kenapa? Perutku sakit banget, ada pendarahan. Hening sejenak di ujung telepon. Sekarang di rumah. Sakit mana? RS Pondok Indah. Ya udah, nanti aku nyusul. Telepon ditutup. Nanti. Aku tahu betul betapa panjangnya durasi kata nanti itu. Dokter, melakukan pemeriksaan USG. Wajahnya terlihat tegang. Pendarahannya cukup banyak. Detak jantung janin masih ada, tapi kondisinya sangat kritis. Tolong, selamatkan anak saya, Dok. Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Ibu harus dirawat inap dulu sekarang. Iya. Suami atau keluarga kapan datangnya? Bu, sebentar lagi. Tapi aku sendiri tidak yakin. Aku dipindahkan ke ruang rawat inap bangsal kelas 3 yang berisi 6 kasur. Aku berbaring di kasur pojok dengan tirai tertutup. Aku melihat jam dinding. Pukul 8 malam. Sudah 2 jam sejak aku menelepon Dimas. Aku mengambil ponselku lagi dan meneleponnya. Halo, Mas Dimas? Kapan kesini? Maaf Ras, aku masih di kantor. Ada kerjaan mendadak yang harus diselesain. Aku disuruh rawat inap. Iya, aku tahu. Besok pagi aku ke sana ya. Besok? Iya, malam ini aku nggak bisa. Nggak apa-apa kan sendirian dulu? Tentu saja ada apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Itu bohong. Aku mematikan telepon dan menatap langit-langit. Air mata mengalir deras dari sudut mataku. Jatuh dalam keheningan tanpa suara. Dari ranjang sebelah, terdengar suara rintihan tertahan. Seseorang juga sedang menahan sakit. Ternyata, bukan cuma aku yang menderita di sini. Tapi, kenapa rasanya begitu sepi? Keesokan paginya, Dimas baru muncul. Sudah lewat pukul 10 pagi, sakit banget, ya? Dokternya bilang apa? Disuruh bed rest total selama 2 bulan. 2 bulan? Dimas menghela napas panjang. Berarti kamu harus cuti kerja dong? Iya. Terus gajimu? Pertanyaan itu menusuk dadaku. Pasti dipotong kan? Hah, Dimas tidak bertanya lebih jauh lagi. Setelah sekitar 1 jam duduk, dia berdiri. Aku harus balik ke kantor. Sekarang? Iya, hari ini ada meeting. Oh, ya sudah. Setelah Dimas pergi, ruang perawat kembali sunyi. Aku tidak menyentuh makan. Siangku sama sekali. Aku kehilangan selera makan. Sekitar pukul 3 sore, ponselku berbunyi. Dari Mbak Rini. Saras, kamu di mana? Kata kepala perpus hari ini kamu nggak masuk? Mbak, aku lagi dirawat di rumah sakit. Hah, kenapa? Aku lagi hamil tapi ada pendarahan. Ya ampun, sekarang di rumah sakit mana? RS, Pondok Indah. Oke, nanti sepulang kerja aku langsung ke sana. Nggak usah, Mbak, ngerepotin. Ngerepotin apanya? Udah, tunggu aja di sana. Telepon ditutup. Aku kembali menangis. Mbak Rini, orang yang bahkan lebih dulu ingin bergegas, datang menemuiku dibanding suamiku sendiri. Pukul 6 sore, Mbak Rini tiba. Iya, membawa sekotak bubur ayam dan parsel buah. Saras. Mbak Rini menggenggam, tanganku erat-erat. Kamu pasti menderita banget ya? Mendengar satu kalimat itu, pertahananku runtuh. Air mata yang kutahan akhirnya tumpah. Mbak, aku harus gimana? Udah, nggak apa-apa. Kamu makan dulu. Mbak Rini menyuapiku bubur ayam. 1 sendok, 2 sendok, terasa begitu hangat. Keluarga mertuamu udah tahu? Belum. Aku belum bilang. Suamimu tadi pagi, mampir bentar doang. Ekspresi Mbak Rini mengeras. Saras, jujur sama aku, suamimu tuh nge-treat kamu dengan baik nggak sih? Aku tidak bisa menjawab. Mbak,
Rini menghela napas. Saras, kamu bisa mati pelan-pelan kalau gini terus. Sadar, dong. Aku tahu mbak, tapi aku bingung harus mulai dari mana. Yang penting, sekarang selamatin bayinya dulu. Itu prioritas utama. Iya, Mbak Rini menemaniku sampai pukul 9 malam. Sebelum pergi, ia memegang tanganku dan berpesan, Saras, kalau ada apa-apa, kapanpun itu, langsung telepon aku ya. Paham? Iya, Mbak. Makasih ya. Makasih apanya, sesama teman emang harus. Gitu. Setelah Mbak Rini pulang, kamar rawat kembali sunyi. Pada hari keempat, aku diizinkan pulang. Dokter kembali mengingatkan, Ibu harus bed rest total di rumah ya. Jangan angkat yang berat-berat, jangan sampai stres. Baik dok, bulan depan kontrol lagi ke sini, kita lihat perkembangannya. Aku menerima surat keterangan dokter. Tertulis jelas, perlu istirahat total selama 2 bulan. Kertas itu lagi-lagi terasa sangat berat di tanganku. Dimas menjemputku dengan mobil. Udah, ayo pulang. Iya. Di dalam mobil sangat hening. Dimas bahkan tidak menyalakan radio. Hanya kebisuan yang menemani perjalanan kami. Sesampainya di apartemen, kami naik lift ke lantai 34. Saat pintu terbuka, ibu, mertua dan Dinda sedang duduk santai di sofa ruang tengah. Udah pulang? Nada. Suara ibu mertua sangat dingin. Iya bu, sakit parah ya? Iya bu, terus, sekarang udah mendingan? Kata dokter harus bed rest total selama 2 bulan. Bu, 2 bulan? Tatapan mata ibu mertua menajam. Terus yang ngurusin rumah. Siapa? Aku tak bisa menjawab. Dinda menyahut. Mbak, orang hamil itu bukan? Berarti nggak bisa ngapa-ngapain di rumah kan? Emangnya lumpuh? Tapi ini pesan, dokter. Halah, dokter tahu apa? Ibuku dulu waktu hamil juga masih ngerjain semua urusan rumah tangga. Ibu mertua mengangguk setuju. Betul. Ibu dulu juga, gitu. Hamil itu bukan penyakit. Aku menggigit bibirku kuat-kuat. Bu, saya sempat pendarahan. Pendarahan, kan? Udah dibawa ke rumah sakit. Sekarang udah nggak apa-apa kan? Belum, Bu. Masih. Rentan. Rentan apanya? Kamu aja yang terlalu manja. Dimas meletakkan tas kerjanya dan menimpali, Bu, biarin Saras istirahat dulu. Istirahat apa? Terus, yang beresin rumah siapa? Kamu yang mau ngerjain? Suara ibu mertua meninggi. Mendengar itu, Dimas hanya diam. Ibu mertua mendengus sinis. Kamu kan kerja, jangan aneh-aneh deh. Ya biarin Saras yang ngerjain. Emang hamil doang segitu, susahnya, aku masuk ke kamar. Aku tidak sanggup mendengar lebih banyak lagi. Aku merebahkan diri di kasur dan memeluk perutku. Maafkan ibu, nak, bisakah ibu melindungimu? Air mata kembali menetes membasahi bantal. Keesokan harinya, keadaan justru memburuk. Pukul 7 pagi, ibu mertua sudah menggedor pintu kamarku. Saras, bangun. Bikin sarapan sana. Bu, saya masih harus istirahat. Istirahat apa? Terus siapa yang mau masak nasi? Dengan terpaksa aku bangun. Tubuhku terasa berat dan kepalaku pusing. Aku berjalan ke dapur dan mulai menyiapkan sarapan. Menanak nasi, memanaskan sup dan mengeluarkan lauk dari kulkas. Tanganku gemetar saat aku menata meja makan, sebuah piring terlepas dari tanganku yang licin. Prang, piring itu hancur berkeping-keping di lantai. Ibu mertua langsung keluar dari kamarnya. Ngapain sih? Kenapa ceroboh banget jadi orang? Maaf, Bu, hadeu, sayang piringnya tahu. Aku berlutut di lantai dan memunguti pecahan piring. Sebuah serpihan kaca menggores jariku. Berdarah, tapi aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya menahannya dalam diam, menyiapkan makan siang, makan malam, mencuci piring, mencuci baju, menyapu lantai. Aku tidak bisa beristirahat seharian penuh. Saat malam tiba, aku ambruk di atas kasur. Dimas tidak ada di sampingku. Dia bilang ada lembur lagi. Perutku kembali sakit. Aku bergegas ke kamar mandi dan mengecek pakaian dalamku. Ada bercak darah lagi. Tanganku bergetar hebat. Tidak, kumohon, jangan. Tapi, aku tidak tahu harus berbuat apa. Malam itu, aku mengambil keputusan. Aku tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Aku mengirim pesan WA kepada Mbak Rini. Mbak, tolong aku. Pukul 1 dini hari. Balasan masuk. Besok siang kita ketemu di kafe. Seberang perpus. Aku menggenggam ponselku erat-erat. Menatap langit-langit, kamar, aku bertekad, aku tidak bisa melakukan ini sendirian. Aku butuh bantuan. Keesokan harinya saat jam istirahat siang, aku bertemu Mbak Rini di sudut kafe. Saras, mukamu kenapa makin parah? Mbak, aku udah nggak kuat lagi. Ada apa? Sebenarnya, aku menceritakan semuanya. Campur tangan mertua, paksaan untuk membalik nama, sertifikat apartemen, kekerasan fisik, pendarahan berulang, dan keharusan mengerjakan semua pekerjaan rumah meski sedang bed rest. Selama mendengarkan ceritaku,
Tangan Mbak Rini mengepal erat menahan marah. Saras, ini namanya, abuse, penyiksaan. Kalau dibiarin, kamu bisa mati beneran. Kamu dan bayimu. Aku tahu Mbak, tapi aku bingung harus mulai dari mana. Mbak Rini menggenggam tanganku. Saras, mulai sekarang, rekam semuanya. Catat setiap detail kejadian. Catat? Iya. Kalau apartemenmu ada CCTV, simpan rekamannya. Tiap ada obrolan penting, rekam diam-diam pakai voice recorder di HP. Kumpulin semua surat keterangan dokter, kwitansi rumah sakit, semuanya difoto. Buat apa, Mbak? Buat persiapan. Bakal datang saatnya kamu harus mengambil keputusan besar. Dan saat itu tiba, kamu butuh semua bukti itu. Aku mengangguk. Baik, Mbak. Dan ingat, jangan pernah nanggung penderitaan ini sendirian lagi. Kalau ada apa-apa, langsung kontak aku. Iya, saat keluar dari kafe, aku merasakan sebuah tekad baru yang menyala di dadaku. Jangan menangis, mulailah mencatat, itulah satu-satunya hal yang bisa kulakukan sekarang. Sejak hari itu, aku mulai mendokumentasikan segalanya. Mencatat ternyata tidak sesulit yang kubayangkan. Aku menuliskannya di aplikasi Notes di ponselku, berdasarkan urutan tanggal. 3 November, ibu mertua memaksa ubah hak milik apartemen jadi nama bersama. Dinda menyebutku egois dan berniat menguasai harta suami. 4 November, pukul 7 pagi, dipaksa memasak saat sedang bed rest, menjatuhkan piring, jari terluka kena beling. Ibu mertua marah-marah. 5 November, pendarahan kambuh lagi. Cek di toilet. Dimas bilang lembur, baru pulang jam 2 pagi. Aku menuliskannya dengan tenang, tanpa emosi, hanya memaparkan fakta. Mbak Rini pernah bilang bahwa catatan tanpa emosi justru akan menjadi bukti yang paling menakutkan nantinya. Saras, buang semua perasaan melankolismu saat nulis. Tulis tanggal, waktu, lokasi, dan siapa ngomong apa secara persis. Itu yang namanya bukti valid. Seminggu berlalu, catatanku di ponsel semakin panjang. Namun, seiring dengan bertambahnya catatanku, kondisi fisikku justru semakin menurun. Perutku terus terasa kram dan pendarahan ringan belum juga berhenti. Aku tahu aku harus ke dokter, tapi terhalang oleh pandangan mengintimidasi mertuaku. Tanggal 10 November malam. Topik tentang pergantian nama apartemen kembali diungkit. Setelah makan malam selesai, ibu mertua mengeluarkan map berisi dokumen. Saras, lihat ini. Itu adalah formulir pengajuan balik nama sertifikat hak milik. Semua data sudah diisi, tinggal menyisakan ruang kosong untuk tanda tanganku. Bu, ini kan, tinggal tanda tangan di sini aja. Saat aku hendak menolak, Dinda menyela. Mbak, mau mulai lagi ya dramanya? Mbak tahu nggak sih, kemarin ibuku sakit hati banget gara-gara kelakuan Mbak? Dinda, ini urusan rumah tanggaku dengan Mas Dimas. Bukan. Ini urusan keluarga kita. Keluarga, lagi-lagi kata sakti itu. Memangnya aku ini dianggap keluarga? Ibu mertua menyodorkan pulpen kepadaku. Saras, tanda tangan malam ini juga. Ibu, nggak mau nunda-nunda lagi. Bu, saya butuh waktu buat mikir. Mikir apanya? Lagi, udah dikasih waktu seminggu lebih kan? Dimas yang sedari tadi duduk di sofa tiba-tiba berdiri. Saras, udah lakuin aja kenapa sih? Susah amat, dibilangin. Mas Dimas, kamu beneran gak percaya sama aku? Bukan gitu, masalahnya. Terus apa dong? Aku menantangnya balik. Aku kehabisan kata-kata. Bukan karena tidak punya argumen, tapi rasanya percuma, berbicara dengan tembok. Dinda tiba-tiba berdiri dari kursinya. Mbak tuh, beneran keterlaluan tahu nggak? Bayi di perut Mbak itu aja belum tentu jadi manusia. Terus sekarang Mbak mau jadiin itu alasan buat tameng? Mendengar kalimat itu, isi kepalaku seketika kosong. Apa dia bilang? Bayi di perutku belum tentu jadi manusia? Emosi yang selama ini kutahan hingga ke ubun-ubun akhirnya meledak. Tanganku bergerak di luar kendali. Plak, telapak, tanganku mendarat telak di pipi Dinda. Jaga mulutmu. Dinda memegangi pipinya yang memerah, matanya membelalak tak percaya menatapku. Mbak berani nampar aku? Omonganmu udah kelewat batas. Kelewat batas? Apanya? Aku cuma ngomong fakta. Ibu mertua langsung berteriak histeris. Saras, kamu gila ya? Ibu, Dinda yang duluan. Duluan apa? Makanya kamu main tangan gitu? Dasar perempuan gak tahu diuntung. Maaf Bu, tapi... Maaf apanya? Keluar kamu dari rumah ini. Sekarang juga, Dimas menengahi dengan nada lelah. Bu, udah Bu, tenang dulu. Tenang gimana? Istrimu nampar anak ibu, terus ibu disuruh tenang? Dinda mulai terisak. Bu, sakit banget pipiku. Iya sayang, iya. Kasihan anak ibu. Aku melangkah mundur melihat sandiwara konyol di depanku. Dadaku terasa begitu sesak hingga aku kesulitan bernapas.
Dan tepat pada saat itu, perut bagian bawahku seakan dirobek paksa dari dalam. Arg, lututku lemas. Aku jatuh, tersungkur di lantai. Saras. Dimas mendekatiku. Kamu kenapa? Perutku. Sakit banget, Mas. Bawa aku ke rumah sakit sekarang. Ibu mertua menatapku dengan dingin. Rumah sakit apa? Paling pura-pura sakit aja. Biar dimaafin kan? Bu, ini nggak main-main. Balas Dimas panik. Halah, dia aja yang playing victim gara-gara ketahuan salahnya. Aku memegangi perutku dan meringkuk di lantai ruang tengah. Pandanganku perlahan mengabur. Saras, sadar, ras. Suara Dimas terdengar semakin menjauh. Dan, setelah itu, kesadaranku benar-benar hilang. Saat aku membuka mata, aku kembali berada di ruangan IGD. Cahaya lampu neon yang menyilaukan, bau cairan disinfektan, dan suara monitor detak jantung, elektrokardiogram, yang berbunyi teratur. Ibu sudah sadar? Tanya seorang perawat ramah. Saya di mana? Di IGD, Bu. Tadi suami ibu yang bawa kemari. Bayi saya? Perawat itu tidak menjawab. Keheningannya sudah menceritakan segalanya. Seorang dokter spesialis kandungan masuk. Ibu Saraswati? Iya, Dok. Ibu mengalami keguguran. Satu kata itu meruntuhkan duniaku. Keguguran? Apa, Dok? Detak jantung janin sudah tidak terdeteksi. Ini adalah keguguran spontan. Enggak mungkin. Penyebab utamanya sepertinya karena stres berlebihan dan aktivitas fisik yang dipaksakan. Air mataku tumpah tak terbendung. Dok, tolong periksa sekali lagi. Tolong, kami sudah memastikannya 3 kali melalui USG, Bu. Saya turut berduka. Dokter mengusap bahuku pelan lalu keluar dari ruangan. Aku menatap langit-langit IGD dan menangis sejadi-jadinya. Maafkan aku, nak, karena ibu tidak bisa melindungimu. Setelah aku lelah menangis, Dimas masuk ke bilik. Aku udah dengar dari dokter. Katanya keguguran. Iya, turut berduka ya. Hanya itu? Ya, hanya itu. Tidak ada kalimat penghiburan, tidak ada permintaan maaf, tidak ada penyesalan. Ayo, pulang. Iya, aku kembali ke apartemen. Ibu mertua dan Dinda masih duduk anteng di ruang tengah. Udah pulang? Suara ibu mertua masih sedingin es batu. Iya, Bu. Bayinya hilang? Iya, Bu. Ya sudahlah, mau gimana lagi? Nanti kalau waktunya pas juga dikasih lagi. Dinda menambahi, makanya, Mbak, lain kali, dijaga tuh badannya baik-baik. Aku tidak merespons apa-apa. Aku berjalan gontai masuk ke kamar dan menjatuhkan tubuhku ke atas kasur. Sepanjang malam itu, aku hanya bisa menangis dalam diam. Keesokan paginya saat subuh, Dimas sudah bersiap untuk bekerja. Hari ini aku harus masuk kantor, ucapnya santai. Iya, kamu nggak apa-apa kan di rumah, sendirian? Iya. Ya udah, aku berangkat, pintu kamar tertutup. Aku bangkit dari kasur dan entah dorongan dari mana, aku membuka laci meja kerja Dimas. Entahlah, aku hanya merasa ingin memastikan sesuatu. Di sudut laci, aku menemukan beberapa lembar setruk. Aku mengambil salah satunya, sebuah setruk dari hotel berbintang di Jakarta Pusat. Aku mengecek tanggalnya. 4 November. Itu adalah hari di mana aku pertama kali masuk IGD karena pendarahan hebat. Tanganku mulai bergetar. Aku mencari lebih dalam. Aku menemukan beberapa lembar printout tangkapan layar WhatsApp yang disembunyikan di bawah tumpukan dokumen. Mas Dimas, hari ini kesini jam berapa? Sekitar jam 10 malam. Tunggu ya. Oke, aku tunggu sayang. Kangen banget. Nama kontak lawan bicaranya, Siska. Detik itu juga, seluruh teka-teki ini terjawab dengan sempurna. Saat aku sedang sekarat di rumah sakit, menahan sakit, pendarahan, suamiku justru sedang asyik bermesraan dengan wanita lain di kamar hotel. Aku segera memotret setruk hotel itu dengan ponselku. Aku juga memotret lembaran chat WhatsApp itu satu persatu. Kemudian, dengan sangat tenang, aku membuka aplikasi notes di ponselku. 15 November. Keguguran, menemukan bukti perselingkuhan suami, setruk hotel. Tanggal 4 Nov. Tangkapan layar chat WA dengan Siska. Aku menuliskannya murni tanpa emosi, hanya memaparkan fakta. Meski tanganku bergetar, ketikan hurufku tetap jelas. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku seyakin ini, pernikahan ini sudah tamat. Aku meletakkan kembali setruk-setruk itu ke tempat semula. Meski jemariku masih bergetar, isi kepalaku mulai menjadi dingin dan rasional. Tidak ada lagi air, mata yang tersisa, aku hanya merasa kosong, hampa sepenuhnya. Aku berjalan keluar ke ruang tengah. Ibu mertua dan Dinda sedang menikmati sarapan pagi mereka. Saras, ayo makan, ajak ibu mertua, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa kemarin malam. Tidak usah, Bu, saya tidak lapar. Enggak, lapar gimana? Badanmu udah hancur gitu, harus dipaksa makan lah.
Saya nggak nafsu makan. Ibu mertua menghela napas panjang. Hadeo, tetap aja kamu harus makan sehat supaya nanti gampang hamil lagi. Hamil lagi? Kata-kata itu terdengar menggelikan di telingaku. Sepertinya tidak akan ada kata, nanti lagi bu. Maksudnya apa? Saya tidak berencana punya anak lagi. Dinda tersenyum mengeyek. Mbak, emangnya itu keputusan Mbak sendiri? Udah, mikirin perasaannya Mas Dimas belum? Sudah, Dinda. Sangat cukup malah. Apa? Aku tidak menanggapi lagi. Aku kembali ke kamar dan mengambil ponselku. Aku langsung menelepon Mbak Rini. Halo Saras, gimana? Mbak, kenapa suaramu gitu? Ada apa? Aku keguguran. Mbak, terdengar suara tarikan napas tajam dari seberang telepon. Dan, suamiku ternyata selingkuh, Mbak. Keheningan panjang menyelimuti obrolan kami. Saras, kamu di mana sekarang? Suara Mbak Rini berubah tegas. Di apartemen, aku ke sana sekarang. Tunggu 30 menit. Tapi Mbak kan lagi kerja. Persetan. Sama kerjaan. Pokoknya tunggu di situ. Klik, telepon ditutup. Benar saja. 30 menit kemudian Mbak Rini muncul dengan napas terengah-engah. Saras. Mbak Rini langsung memelukku erat-erat. Ya Allah Saras, pasti berat banget kan? Mendapat pelukan hangat itu, pertahananku yang sedari tadi kubangun, dengan dingin, akhirnya runtuh. Air mata kembali mengalir membasahi bahu Mbak Rini. Mbak, aku harus gimana sekarang? Udah, jangan nangis lagi. Tunjukin semua bukti yang kamu punya ke aku. Aku membuka galeri ponselku dan menunjukkan foto setruk hotel beserta tangkapan layar WhatsApp itu. Rahang Mbak Rini mengeras, tangannya terkepal kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Laki-laki brengsek, desisnya penuh amarah. Saras, semua bukti ini udah kamu backup kan? Udah Mbak. Udah aku unggah ke Google Drive. Bagus, berarti kamu emang beneran mau cerai kan? Aku mengangguk, mantap, iya Mbak, udah selesai semuanya. Bagus kalau gitu, sekarang saatnya kita cari pengacara. Pengacara? Iya, pengacara spesialis cerai. Aku ada kenalan orang hebat. Mbak Rini langsung mengambil ponselnya dan menelepon seseorang. Halo, pengacara, Bima? Iya, saya Rini. Setelah berbicara beberapa menit, Mbak Rini menutup telepon dan menatapku. Besok siang jam 2, kita ketemu di kantor firma hukumnya, di kawasan SCBD Sudirman. Besok siang? Makin cepat makin baik, Ras. Mumpung kamu masih tinggal serumah sama mertuamu, takutnya bukti-bukti aslinya keburu dihilangkan sama mereka. Ngerti Mbak? Satu lagi, Saras. Mbak Rini memegang kedua pundakku. Mulai hari ini, detik ini juga, rekam semua interaksimu sama mereka. Ibu mertua, Dinda, suamiku, semuanya. Rekam pakai aplikasi perekam suara di HP. Iya, Mbak. Saras, hapus air matamu. Mulai sekarang, kamu masuk medan perang. Kamu nggak sendirian, ada aku di sampingmu. Makasih banyak ya Mbak. Malam itu, sekitar pukul 10, Dimas baru pulang. Tumben telat, Mas. Iya habis. Nemenin klien minum-minum. Bau alkohol kembali menyerbak dari napasnya. Aku menatapnya dengan tenang dan langsung bertanya ke inti persoalan. Mas Dimas, Siska itu siapa? Wajah Dimas yang tadinya terlihat lelah, mendadak kaku. Matanya membelalak, kaget. Apa? Siska siapa maksudmu? Nggak usah pura-pura. Aku tanya Siska, itu siapa? Kamu tahu dari mana? Dari laci mejamu. Foto chat WA-nya. Dimas menghela napas panjang dan memalingkan wajahnya. Itu cuma teman. Teman kantor ngapain check-in di hotel. Dan hebatnya, tanggal check-in itu 4 November. Hari di mana aku dilarikan ke IGD karena pendarahan. Dimas tak bisa membantah sepatah kata pun. Mas, di hari itu, aku hampir mati loh. Saras, maafin aku. Maaf, cuma itu, aku benar-benar hilaf. Kamu tahu itu, salah, tapi tetap kamu lakuin. Dimas menjatuhkan dirinya ke atas sofa, mengusap wajahnya kasar. Aku juga, capek Ras. Capek kenapa? Capek jadi penengah antara kamu sama ibuku. Aku, pusing. Aku tertawa sinis mendengarnya. Jadi karena capek ngurusin konflik, mertua menantu, pelarianmu selingkuh? Di saat istrimu meregang nyawa di rumah, sakit karena keguguran bayimu sendiri, kamu malah seru-seruan di hotel sama cewek lain. Maaf Ras. Sungguh, aku minta maaf. Udah telat Mas. Dimas mendongak menatapku dengan putus asa. Terus kamu maunya gimana? Kita cerai. Hanya 2 kata itu, tapi dampaknya luar biasa. Mata Dimas membeliak tak percaya. Cerai? Saras, kamu gila. Coba tenang dulu, kita bicarain ini baik-baik. Omongan kita udah selesai. Besok siang aku mau ketemu pengacaraku. Dimas langsung berdiri dari sofa. Kamu beneran gila ya, Ras? Gila? Yang gila, di sini itu kamu, Dimas.
Suaraku mulai meninggi. Istrimu keguguran. Kamu malah asyik ke kantor. Istrimu pendarahan hebat, kamu check-in di hotel sama selingkuhanmu. Dimas mati kutu. Tak ada satu kalimat pun yang bisa ia jadikan pembelaan. Mas Dimas, hubungan kita udah tamat. Saras. Oh ya, satu lagi. Jangan pernah mimpi aku bakal ngelepas kepemilikan apartemen ini. Ini 100% milikku. Wajah Dimas memerah menahan marah. Apartemen ini kan rumah yang kita tinggali bareng. Ini ku beli pakai uangku sendiri dari sebelum kita nikah. Harta bawaan. Kamu nggak keluar uang sepeser pun buat beli apartemen ini. Tetap aja ini rumah tangga kita. Cerai berarti semua udah selesai. Dimas berteriak di depan wajahku. Saraswati, kamu bener-bener udah hilang akal. Ya. Oh, aku justru lagi sangat waras sekarang. Aku membalikkan badan dan masuk ke kamar, lalu mengunci pintunya dari dalam. Dimas segera menggedor pintu dengan keras. Saras, buka pintunya. Jangan harap, bukaku bilang. Brak, brak, brak. Pintu kamar terguncang keras akibat tendangannya. Keributan itu akhirnya memancing ibu mertua dan Dinda keluar dari kamarnya. Ada. Apa ini ribut-ribut? Tanya ibu mertua keheranan. Bu, Saras. Dia minta cerai. Apa? Ibu mertua langsung ikut menggedor pintu kamarku. Saras, buka pintunya sekarang juga. Nggak mau, ini rumah siapa berani-beraninya ngunci pintu ha? Ini rumah saya, Bu. Posisi ibu di sini itu cuma numpang. Apa katamu? Dasar menantu kurang ajar. Siapa yang mau kamu usir ha? Ibu dan Dinda. Besok harus sudah angkat kaki dari sini. Saraswati, sadar diri kamu, teriak Dimas dari luar sana. Aku mengabaikan teriakan mereka, memasang earphone di telinga, dan dengan tenang, membuka kembali aplikasi notes di ponselku. 16 November, memberitahu niat cerai ke suami, mengkonfirmasi perselingkuhan, meminta keluarga mertua angkat kaki dari apartemen. Tak lupa aku memencet tombol simpan pada aplikasi perekam suara. Permintaan, maaf palsu suami, pengakuannya, makian ibu mertua. Semua itu telah terekam dengan sempurna dan akan menjadi senjata mematikan di pengadilan nanti. Keesokan harinya pukul 2 siang, aku dan Mbak Rini sudah duduk di ruangan pengacara Bima di firma hukum kawasan Sudirman. Ibu Saraswati ya? Iya Pak, silakan duduk, terima kasih. Bisa diceritakan secara rinci kronologi. Masalahnya, Bu, aku memaparkan semuanya secara kronologis. Tekanan batin dari mertua, pemaksaan, ubah nama sertifikat hak milik, SHM, yang merupakan harta bawaan sebelum nikah, kekerasan fisik yang dilakukan adik ipar, kejadian pendarahan berujung keguguran, akibat kelelahan fisik yang dipaksakan, hingga penemuan bukti perselingkuhan. Pengacara Bima mencatat dengan saksama tanpa menyela sedikit pun. Lalu, mengenai buktinya bagaimana Bu? Aku menggeser ponselku ke arahnya. Di sana sudah tersedia folder yang tersusun, rapi, foto, rekaman suara, tangkapan layar WhatsApp, mutasi rekening, hingga file PDF surat diagnosis dari dokter. Semua telah terindeks dengan rapi. Pengacara Bima menelusuri file-file itu sambil menganggukkan kepala. Berkali-kali, wah, ini sangat rapi dan sistematis. Jarang sekali klien saya yang sedetail ini. Syukurlah kalau begitu, Pak. Dengan kelengkapan bukti ini, memenangkan gugatan cerai sangatlah mudah. Kita juga bisa mengajukan tuntutan ganti rugi imaterial uang mutah, nafkah idah, ganti rugi, perselingkuhan, ganti rugi Pak, tentu saja, perselingkuhan, perlakuan buruk dari mertua dan ipar, serta kelalaian suami yang memicu terjadinya keguguran. Semua ini adalah dasar hukum yang sangat kuat untuk menuntut kerugian. Kira-kira berapa estimasi nominal yang bisa kita ajukan, Pak? Setidaknya Rp500.000, 500 juta rupiah, sangat masuk akal untuk dikabulkan. Aku mengangguk tegas. Tolong proses secepatnya, Pak. Baik, dalam waktu 1 minggu, berkas gugatan akan saya selesaikan dan langsung kita daftarkan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Saat melangkah keluar dari gedung SCBD itu, Mbak Rini menyenggol lenganku pelan. Gimana? Lega kan sekarang? Iya, lega banget. Makasih banyak ya, Mbak. Makasih apanya, udah tugas teman kan. Sepanjang perjalanan pulang menaiki taksi, aku memandangi gedung-gedung pencakar. Langit Jakarta di balik jendela, jalanan padat, orang-orang sibuk berlalu, lalang. Anehnya, pemandangan yang biasa saja itu kini terlihat sama sekali berbeda. Ini adalah titik awal pertempuranku yang sesungguhnya. Titik awal aku merebut kembali kehidupanku yang dirampas paksa. Sesampainya di apartemen, ibu mertua dan Dinda masih bersantai di ruang tengah, menonton infotainment. Dari mana kamu? Sapa ibu mertua ketus. Dari firma hukum. Wajah ibu mertua langsung tegang. Firma hukum?
Maksudmu pengacara? Iya, Bu. Gugatan cerai sedang diproses. Apa? Dan saya tegaskan lagi, besok pagi kalian semua sudah harus keluar dari apartemen ini. Kalau kalian kekeuh, nggak mau pergi, saya akan telepon polisi untuk mengusir paksa. Dinda bangkit, berdiri dengan emosi meledak-ledak. Mbak ini udah beneran sinting ya? Emangnya, kenapa kita harus disuruh pergi? Karena ini apartemen saya. Atas nama saya. Ini juga rumah kakakku. Mas Dimas kan suami Mbak, Dimas cuma numpang tinggal di sini, sama kayak kalian. Suara ibu mertua mulai terdengar sedikit bergetar. Saras, kamu yakin mau sampai sejauh ini? Sangat yakin, Bu. Kamu bakal nyesel seumur hidup. Saya justru sangat menyesal karena terlalu lama menahan diri selama ini. Aku melangkah masuk ke dalam kamar dan segera berkemas. Baju kerja, berkas-berkas penting, laptop, alat mandi, hanya barang-barang esensial yang kumasukkan ke dalam satu koper berukuran sedang. Kemudian aku menyeret koper itu menuju pintu keluar. Dimas yang baru keluar dari kamar mandi bertanya keheranan. Kamu mau kemana? Pindah sementara. Pindah? Kemana? Aku sewa kos, eksklusif atau hotel sementara waktu. Sampai urusan cerai kita beres, aku nggak mau menginjakkan kaki lagi di tempat ini kalau masih ada kalian. Saras, tolonglah. Kalau ada urusan penting, silakan hubungi pengacaraku. Aku membuka pintu dan membantingnya menutup. Di dalam lift yang meluncur turun dari lantai 34, air mataku tiba-tiba tumpah. Namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan kelegaan yang luar biasa. Beban berat di pundakku terasa terangkat. Aku bebas. Tapi mereka tidak tahu, langkahku keluar dari apartemen ini barulah awal dari kejutan yang sesungguhnya. Malam itu, aku menyewa sebuah kamar studio di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Ukurannya jelas jauh lebih kecil dari apartemen kuninganku, tapi terasa jauh lebih lapang dan mendamaikan jiwa. Aku duduk di tepi kasur, memangku laptop, dan membuka folder pekerjaanku. Sebagai seorang pustakawati, mengklasifikasi, mengatur, dan mengarsipkan data adalah makanan sehari-hariku. Aku membuat folder baru berjudul Berkas Gugatan Cerai. Di dalamnya, kubuat lagi beberapa subfolder. Bukti perselingkuhan, bukti kekerasan mental, fisik mertua, riwayat medis keguguran, bukti kepemilikan harta bawaan, SHM apartemen, rekaman suara percakapan, semuanya kuarsip sesuai tanggal dan kronologi kejadian yang berurutan secara logis. File audio rekamanku beri nama yang jelas, 3 Nov. Pemaksaan balik nama, SHM, 10 Nov. Kekerasan fisik Dinda, 15 Nov. Pengakuan perselingkuhan Dimas. Setelah selesai merapikan seluruh dokumen virtual itu, jam di sudut kanan bawah, laptop menunjukkan pukul 2 pagi. Aku merebahkan diri di kasur, menatap langit-langit kamar, dan berbisik dalam hati, oke, sekarang tinggal eksekusi. Keesokan paginya, pengacara Bima menghubungiku via telepon. Halo Bu Saras, saya sudah memeriksa detail file yang Ibu kirimkan semalam. Sekali lagi, dokumentasi Ibu sangat luar biasa rapi. Ini mempermudah penyusunan memori gugatan. Terima kasih banyak, Pak Bima. Namun ada satu hal krusial yang perlu kita pastikan. Bu, apa itu Pak? Terkait harta gonogini harta bersama selama pernikahan. Untuk apartemen, posisi Ibu 100% aman karena itu harta bawaan diperoleh sebelum menikah. Tapi bagaimana dengan aset atas nama suami Ibu? Tabungan, kendaraan, bermotor, deposito, atau mungkin properti lain. Dimas tidak punya apa-apa, Pak. Selama ini dia hanya hidup mengandalkan gaji bulanan, dan sebagian besar, pengeluaran rumah pun seringnya pakai uangku karena alasan dia menabung. Nyatanya, aku nggak pernah lihat tabungan itu ada. Walaupun begitu, Ibu berhak meminta pembagian dari harta bersama yang dia peroleh selama menikah dengan Ibu. Bisa jadi dia menyembunyikan aset tanpa sepengetahuan Ibu. Oh, begitu ya, baik, silakan dilacak saja Pak. Satu lagi, nominal ganti rugi, material, imaterial yang kita ajukan, akan saya up menjadi Rp700.000, 700 juta rupiah. Melihat bobot perbuatan berlapis dari selingkuh, abuse, hingga penyebab keguguran, hakim pasti akan menaruh empati besar pada kasus Ibu. Baik, silakan, Pak Bima. Menjelang sore pukul 3, Mbak Rini datang berkunjung membawakan makanan. Saras, udah makan belum? Belum, Mbak. Baru kelar meeting online sama Pak Bima. Ya udah, makan sop buntut yuk. Aku beli di dekat stasiun Tebet. Sambil makan, Mbak Rini terus memperhatikanku. Gimana rasanya kos sendirian? Udah lumayan. Lega? Lega banget, Mbak. Tenang, nggak ada drama. Baguslah, Mbak Rini menambahkan sejumput bawang goreng ke mangkukku. Makan yang banyak, kamu masih kelihatan kurus. Iya, Mbak. Selesai makan, Mbak Rini terdiam sejenak lalu bertanya ragu-ragu.
Saras, maaf, kalau lancang. Tapi, kamu beneran gak ada nyeselnya kan milih pisah secepat ini? Aku menghentikan suapanku dan tersenyum tipis. Mbak tahu apa yang paling aku sesali? Apa? Kenapa aku nggak ngambil keputusan ini sejak hari pertama? Mereka ngelunjak. Kenapa aku bodoh banget bertahan sejauh ini? Mbak Rini tertawa lepas. Nah, gitu dong, ini baru temanku. Terus, Saras, kalau tiba-tiba si Dimas atau mertuamu ngotot maksa ketemu, please jangan pernah temuin mereka sendirian. Bahaya. Orang lagi panik bisa ngelakuin hal di luar nalar. Siap, Mbak Rini. Namun firasat Mbak Rini ternyata benar. Malam itu juga, sekitar pukul 8, pintu kamar kosku digedor pelan dari luar. Tok, tok, tok. Siapa? Tanyaku. Saras. Ini aku. Suara Dimas. Jantungku berdegup kencang. Bagaimana dia bisa tahu alamatku? Oh, dia pasti melacak riwayat transaksi kartu kreditku atau aplikasi ride-hailing yang terhubung ke emailnya. Buka pintunya, Ras. Kamu mau ngapain? Pergi, Ras, tolong. Kita perlu bicara berdua. Suara Dimas terdengar sangat memelas. Aku mendekati pintu, mengaitkan rantai pengaman chain lock, lalu membuka pintu. Sedikit. Dari celah itu, kulihat Dimas berdiri dengan penampilan berantakan. Kemeja kerjanya kusut masai, matanya merah, rambutnya acak-acakan. Ada perlu? Apa kemari? Tanyaku dingin. Saras, maafkan aku. Aku benar-benar menyesal. Kata maaf sudah nggak mempan buatku. Aku janji bakal perbaiki semuanya. Tolong, kasih aku kesempatan kedua. Mimpi, kesempatan udah lewat waktu kamu, asyik-asyikan di hotel. Saras, pulanglah. Pulang kemana? Ke apartemenku, sendiri yang sekarang lagi dikuasai keluargamu? Kalau mau ngomong soal penyesalan, bicara langsung sama hakim di pengadilan agama. Mendengar kata pengadilan, sorot mata Dimas mendadak berubah buas. Kamu, serius mau cerai? Sangat serius. Terus apartemennya gimana? Itu kan kita, tinggalin bareng, milikku 100%, hak milik sebelum nikah. Kamu nggak berhak, sepeser pun. Dimas mulai mendorong pintu sekuat tenaga, membuat rantai pengaman meregang kencang. Buka pintunya, Ras. Kamu jangan gila harta begini. Kamu, yang gila harta. Aku segera mengeluarkan ponsel dari saku celana. Pergi, sekarang atau aku pencet 110 nomor darurat polisi RI. Aku laporin kamu atas tuduhan ancaman kekerasan. Melihatku bersiap menekan tombol panggil di layar ponsel, nyali Dimas langsung menciut. Ia melepaskan pegangannya dari pintu. Oke, kita lihat saja nanti, di pengadilan. Jangan pikir kamu bisa menang dengan mudah. Ancamnya berang, sambil membalikkan badan dan pergi menuruni tangga. Aku buru-buru menutup pintu, menguncinya rapat-rapat, lalu bersandar lemas pada daun pintu, dadaku berdebar. Hebat, kubuka layar ponsel. Alhamdulillah, aplikasi voice recorder sudah menyala. Sejak tadi, rekaman ancaman Dimas tersimpan dengan sempurna di folder bukti, ancaman fisik. Keesokan paginya, aku menemui pengacara Bima untuk menyerahkan rekaman insiden tadi malam. Ini bukti tambahan yang sangat sempurna. Bu Saras, ancaman fisik, dan percobaan intimidasi saksi, korban jelang persidangan. Ini memperkuat profil. Tergugat sebagai orang yang abusif. Bisa dipakaikan, Pak? Sangat bisa. Dan, Bu Saras, Pak Bima menatapku dengan kekaguman. Saya jarang menangani klien setenang dan seterukur Anda. Biasanya orang akan terbawa emosi. Aku tersenyum simpul. Kebiasaan orang perpustakaan, Pak Bima. Mengendalikan data, lebih penting daripada mengendalikan emosi. Strategi yang brilian, puji sang pengacara. Pendaftaran gugatan telah rampung. Panggilan sidang mediasi, relaas, akan segera dikirimkan ke alamat apartemen tergugat minggu ini. Sore harinya, ponselku dipenuhi panggilan tak terjawab dari ibu mertua. Pukul 5 sore, pukul 6, pukul 7 malam, aku sama sekali tidak mengangkatnya. Lalu masuklah rentetan pesan WA. Saras, ibu mau bicara dari hati ke hati. Ibu sadar, keluarga ibu yang salah. Tolong temui ibu sekali saja. Ibu janji bakal turuti semua kemauanmu. Semua kemauanku. Aku mendengus geli membaca kalimat klise itu. Kenapa orang-orang selalu bersikap sok menyesal ketika mereka sudah tersudut dan tak punya jalan keluar lain? Aku membalas pesan itu singkat, tegas, dan dingin. Semua komunikasi tolong disampaikan melalui kuasa hukum saya. Setelah itu, nomor ibu mertua dan Dinda langsung kublokir permanen. Nomor Dimas sengaja kusisakan agar ia terus menyetor bukti tambahan jika sewaktu-waktu ia kembali meluapkan emosi rusuhnya via teks. 1 minggu kemudian, Pengadilan Agama Jakarta Selatan merilis jadwal sidang mediasi perdana. Tertanggal 15 Desember, sekitar sebulan dari sekarang. Malam itu, aku mentraktir Mbak Rini makan sate taichan di Senayan.
Saras, cheers buat lembaran baru hidupmu. Seru Mbak Rini riang sambil mengangkat gelas teh manis hangatnya. Amin. Pokoknya nanti pas sidang perdana, Mbak wajib temenin aku ke pengadilan ya. Pasti dong. Masa iya aku lewatin drama aslinya. Malam harinya, di kamar kos, aku memeriksa ulang keseluruhan file di laptopku. Bukti perselingkuhan, 15 file. Bukti ancaman, kekerasan, 8 file. Dokumen keguguran RSPI, 12 file. Berkas kepemilikan aset, 6 file. Rekaman audio komprehensif, 23 file. Total 64 barang bukti digital. Semuanya tersaji sistematis, faktual, dingin, dan mematikan. Inilah senjataku. Aku bukan lagi menantu lemah yang rela dijadikan keset. Aku adalah perempuan merdeka yang sedang menyiapkan serangan balik. Tanpa ampun, pagi berikutnya, Pak Bima menelepon membawa berita. Bu Saras, ada update dari pihak kuasa hukum suami Anda. Oh, mereka pakai pengacara juga? Betul. Mereka mengajukan restoratif justice, penyelesaian kekeluargaan di luar peradilan, dengan menawarkan perjanjian damai. Apa syarat dari mereka? Pertama, mereka bersedia membayar kompensasi tunai senilai 300.000. Kedua, kepemilikan apartemen tetap utuh 100% atas nama Ibu Saras. Aku langsung mendengus. Tolak, mentah-mentah, Pak Bima. Kita lanjut ke ruang sidang. Bisa saya tahu alasan Ibu tidak mempertimbangkan uang kompensasi tersebut? Karena mereka tidak sungguh-sungguh meminta maaf atas kehilangan anak saya. Mereka cuma ketakutan kehilangan tempat tinggal gratis di apartemen saya. Dan soal ganti rugi, saya tetap menuntut 700 juta sesuai hitungan awal kita. Hening sejenak di seberang sana sebelum Pak Bima tertawa pelan. Baik Bu Saras. Jawaban yang sangat tegas. Akan saya sampaikan penolakan ini. Memandang keluar jendela kos-kosan yang menghadap jalanan ibu kota, hatiku dipenuhi tekad. Waktu sidang tinggal 3 minggu lagi. Secara hukum, legal formal, posisiku sudah sangat kuat. Tapi secara emosional dan rasa, kepuasan batin, rasanya masih ada yang mengganjal. Mertuaku dan Dinda masih asyik leha-leha menumpang hidup di apartemen mewah milikku. Dimas masih bebas, tidur nyenyak di atas kasur king size yang kubeli pakai uangku. Nggak bisa dibiarin begini. Aku langsung menelepon sahabatku, Mbak Rini, ketemuan di Starbucks Kokas, Kota Casablanca, jam 7 malam ini. Ada misi penting. Misi apa lagi nih? Misi pengusiran terhormat. Saat bertemu Mbak Rini, aku langsung membuka laptop dan memperlihatkan draft rencana yang sudah kususun matang. Membaca rincian eksekusinya, mata Mbak Rini sukses melotot hampir keluar. Saras. Gila lu ya, ini beneran mau lo lakuin? Bisa kok Mbak, udah aku pelajari celah hukumnya. Intinya selama SHM 100%, mutlak namaku tanpa klausul perjanjian pranikah harta campur, aku bebas mengeksekusi aset itu tanpa persetujuan suami. Mbak Rini memegangi dahinya yang pening. Gua akuin otak lu beneran bahaya kalau lagi mode dendam begini. Tapi, ini timingnya bakal tricky banget loh. Makanya aku butuh timing yang sempurna. Aku menunjuk kalender widget di layar laptop. Pekan ini, hari Sabtu. Kenapa Sabtu? Sabtu besok, hari ulang tahunnya Dinda. Sebuah seringai tipis terukir di bibirku. Esok harinya, aku membuka blokir nomor telepon ibu mertua dan memanggilnya via telepon biasa. Halo, Saras? Suara ibu mertua di seberang terdengar canggung dan sangat berhati-hati. Iya, Bu, ini saya. Suaraku kuatur selembut mungkin, mengesankan nada penyesalan palsu. Maaf, ya Bu. Belakangan ini emosiku sering gak stabil dan main blokir nomor, sembarangan. Oh, gak apa-apa nak. Ibu ngerti kok, namanya juga habis, kehilangan anak. Mendengar kepalsuan suaranya membuatku mual, tapi aku terus melanjutkan sandiwaraku. Bu, setelah dipikir-pikir berhari-hari, saya juga ngerasa perbuatanku kemarin berlebihan. Gugatan cerainya, mau aku pending. Dulu, terdengar pekikan tertahan di seberang sana, nada suaranya langsung berubah semringah. Syukurlah. Iya Saras, keputusan yang tepat. Rumah tangga kan, emang harusnya saling mengalah. Dan kebetulan, hari Sabtu ini ulang tahunnya, Dinda kan Bu? Iya, bener banget. Kamu ingat aja, sebagai wujud permintaan maafku ke Dinda dan Mas Dimas. Aku mau bookingin paket liburan. Spesial buat kalian bertiga. Ke Bali. Bali? Iya Bu. 3 hari 2 malam, di resort mewah bintang 5 di Nusa Dua. Biar kalian bisa refreshing, sekeluarga. Suara ibu mertua langsung bergetar karena terlalu girang. Ya, ampun Saras. Makasih banyak loh. Repot-repot amat. Nggak repot kok, Bu. Tiket dan booking hotelnya saya urus semua hari ini ya. Tolong Dinda suruh, packing aja buat hari Sabtu pagi. Siap, nak. Sekali lagi makasih ya,
Klik. Kututup sambungan telepon dan langsung terbahak sinis. Senang kan kalian? Dapat liburan gratis? Nikmati baik-baik karena itu akan jadi liburan terakhir, kalian. Aku segera membuka aplikasi pemesanan tiket online. Membeli 3 tiket pesawat, full service tujuan Denpasar untuk penerbangan Sabtu pagi pukul 09.00 WIB. Booking suite room dengan ocean view di Nusa Dua Bali selama 3 hari 2 malam, ditambah sewa mobil lepas kunci. Total tagihan di kartu kreditku membuang angka Rp35.000, 35 juta rupiah. Angka yang sangat pantas dibayar, demi menendang lintah-lintah itu dari duniaku selamanya. Sabtu pagi tiba, pukul 07.30 WIB, aku mengirimkan etiket penerbangan ke WhatsApp Dimas beserta pesan singkat, "Selamat liburan keluarga, semoga perasaannya membaik." Dimas hanya membalas singkat, "Makasih Ras, aku tahu kamu masih peduli sama keluarga kita." Lucu sekali, peduli katanya. Tepat pukul 10.00 WIB, saat aku melacak via flight radar bahwa pesawat mereka sudah mengudara airborne menuju Bali, aku langsung menelepon Mbak Rini. "Mbak, Rini, burung udah lepas kandang. Sesuai koordinat." "Siap, Komandan, pasukan, meluncur ke TKP sekarang." 30 menit kemudian, aku, Mbak Rini, dan 3 cleaning service sewaan sudah berdiri di depan pintu apartemen kuninganku. Aku menekan pin akses pintu. Tit. Ceklek. Pintu terbuka. Melihat kondisi dalam apartemen yang luar biasa berantakan penuh barang-barang mertua dan iparku, Mbak Rini hanya geleng-geleng kepala. "Sinting sih, ini berantakannya kayak kapal pecah padahal mereka nginep gratis loh." "Abaikan Mbak. Ayo mulai packing." Aku sudah menyiapkan 15 box kardus berukuran besar tipe moving box. Kami bekerja secepat kilat memasukkan baju, skincare, barang-barang ibu mertua, baju, Dimas, laptopnya, sepatu, semuanya ke dalam kardus tanpa terkecuali. Pukul 2 siang, 15 kardus itu sudah terpacking rapi dan dilakban kuat-kuat. Kami memindahkan semua kardus itu ke basement storage, ruang penyimpanan barang sisa milik tenant yang ada di lantai parkir apartemen. Fase pertama selesai. Masuk ke fase kedua yang jauh lebih krusial. 1 hari sebelumnya, aku telah menghubungi agen properti spesialis area Kuningan. Apartemen ini kunyatakan berstatus dijual cepat, BU, butuh uang dengan harga miring jauh di bawah harga pasaran saat ini. Dari NJOP, nilai jual objek pajak, dan harga pasar yang seharusnya menyentuh 13 miliar, aku menjual banting, harga seharga 12 miliar cash keras. Ponsel agen properti itu meledak dibombardir calon buyer. Pukul 3 sore, seorang buyer pasangan suami istri pengusaha muda datang survei langsung ke lokasi, yang sudah kosong mengkilap karena baru di deep cleaning tadi siang. Kondisi, unit sangat bagus, Bu Saras, tidak perlu banyak renovasi. Untuk deal hari ini, juga di 12 miliar tunai. "Apakah setuju?" tanya sang agen. "Setuju. Deal. Tunai. Pelunasan malam ini juga ke rekening escrow notaris." Sabtu malam pukul 19.00 WIB, aku, pihak buyer, agen properti, dan notaris, PPAT, berkumpul di sebuah restoran di Lotte Avenue. Penandatanganan akta jual beli, AJB berlangsung mulus karena SHM 100% clear atas namaku dan bebas dari sengketa gono gini karena status harta bawaan. Hanya dalam hitungan jam, notifikasi SMS banking masuk ke ponselku. Transferan senilai Rp12.000, 12 miliar rupiah, utuh mendarat manis di rekening BC aku. Besok paginya, di hari kerja, aku berencana segera mentransfer dana tersebut secara split ke rekening deposito di bank berbeda demi keamanan ganda. Proses handover, serah, terima kunci fisik, kartu akses card dan registrasi pergantian password ke manajemen building, BAM, apartemen semuanya tuntas malam itu juga. Unit apartemen lantai 34 itu secara legal dan de facto sudah bukan milikku lagi. Sebagai cherry on top untuk skenarioku, keesokan harinya di hari Minggu, aku mampir ke kantor badan pengelola apartemen di lobi lantai dasar. "Selamat sore, Mas Satpam. Saya Bu Saraswati, mantan pemilik unit 34A. "Oh, selamat sore Bu. Ada yang bisa dibantu?" "Kemarin infonya sudah resmi serah terima ya ke penghuni baru." "Betul Mas. Ini saya mau titip dokumen." Aku menyodorkan sebuah amplop, coklat tersegel rapi. "Tolong berikan amplop ini besok pagi ke keluarga Bapak, Dimas, Ibu Darmi kalau mereka datang ke lobi ya. Semua barang pribadi mereka yang tertinggal sudah saya kumpulkan di storage room basement 2 nomor 114. Tolong, diinfokan saja kuncinya." Satpam itu mengangguk mengerti meski raut wajahnya terlihat bingung. "Baik Bu, akan saya sampaikan besok." Keluar dari lobi apartemen Kuningan untuk terakhir kalinya, Mbak Rini yang menunggu di mobil tak henti-hentinya menertawaiku. "Saras, sumpah lu tuh mastermind tergila yang pernah gue kenal.
gue nggak bisa ngebayangin gimana komuk mereka pas balik dari Bali besok. Aku membalas tawanya sambil memasang sabuk pengaman. Bukan marah, Mbak. Dendam itu hidangan yang paling enak. Disajikan waktu udah dingin sedingin es. Sementara itu, sepanjang hari Minggu itu, Dimas tanpa rasa bersalah terus mengirimiku foto-foto update liburan. Foto ibu mertua menikmati kelapa muda di pinggir pantai Kuta, foto Dinda pamer bikini di pool resort, dan foto selfie. Dimas tersenyum lebar. Kirim saja terus, batinku sinis. Aku sengaja tidak membaca pesannya sama sekali. Hari Senin tiba, tepat pukul 11 siang, ponselku berdering brutal. Nama Dimas muncul di layar. Aku membiarkannya. 10 miss calls berturut-turut, kemudian rentetan pesan teks masuk secepat peluru senapan mesin. Saras, password pintu apartemen kenapa berubah? Kartu aksesku juga diblok? Ini, maksudnya apa? Saras, kamu jual apartemen? Orang dari manajemen ngasih surat somasi pengosongan aset ke kami di lobi. Gila kamu ya. Terus kita, tidur di mana sekarang? Saras, tolong angkat teleponnya. Bajing kamu? Aku tersenyum puas menatap layar ponsel, kemudian menonaktifkan notifikasi dan langsung menekan nomor Pak Bima. Halo Pak Bima, selamat siang. Misi pengosongan, hunian secara mandiri sudah tuntas 100% tanpa gesekan hukum. Semua aset dan dokumen sudah aman di saya. Terdengar tawa ringan yang elegan dari seberang. Telepon. Luar biasa gesit Bu Saraswati. Saya salut. Dan kebetulan sekali, hari ini pihak pengacara suami Anda baru saja mengontak saya dengan nada sangat panik. Oh ya, apa kata mereka, Pak? Mereka memohon, literal memohon, untuk segera menuntaskan proses perceraian ini di sidang pertama besok. Suami Anda bersedia mengabulkan kompensasi uang 700 juta sepenuhnya dan mencabut semua klaim atas apartemen, yang memang sudah telat juga karena sudah berpindah tangan, asalkan ibu tidak menuntut dia ke jalur pidana, KDRT psikis, selingkuh, yang bisa menghancurkan karirnya di perusahaan multinasional tempatnya bekerja. Aku menghembuskan napas lega yang luar biasa panjang. Bagus sekali Pak Bima, setujui draft damainya. Mari kita akhiri drama sampah ini. Siap, Bu. Lusa kita, finalisasi di pengadilan. Aku menutup telepon dan mengirim WA ke Mbak Rini. It's over. Traktiran makan, malam mewah buat pahlawanku di Hotel Kempinski malam ini. Berangkat TTT, balas Mbak Rini secepat kilat. Malam harinya di restoran Hotel Bintang 5, sambil menyantap steak wagyu, Mbak Rini kembali bertanya, abis ini plan lo apa Ras? Kan jadi rich widow dadakan, nih pegang cash belasan miliar. Aku bakal balik kerja jadi pustakawati minggu depan Mbak, itu pekerjaan impianku sejak dulu. Gila, tetap humble lu ya, terus tempat tinggal gimana? Tetap ngekos eksklusif dulu aja di Tebet sambil nyari-nyari townhouse atau rumah klaster kecil di area Jakarta Selatan yang lingkungannya tenang. Setuju, mandiri, kaya raya, hidup tenang. Mbak Rini mengangkat gelas wine mocktailnya. Mari kita besulang, untuk awal yang baru, untuk kebebasan, balasku. Gelas kami berdenting manis, rasa minuman itu melewati tenggorokanku dengan sangat melegakan. Sama seperti pahitnya 3 tahun, pernikahanku, semua sudah kutelan habis, dan kini hanya tersisa rasa manis, kebebasan. Tapi mantan suamiku dan keluarganya belum menyadari satu hal yang paling krusial. Kehancuran sejati mereka bukanlah hilangnya apartemen itu. Kehancuran sejati adalah diri mereka sendiri, dan kepuasan terbesarku bukanlah karena uang 12 miliar atau kompensasi 700 juta, melainkan kebebasan mentalku. Sidang perdana mediasi sekaligus pembacaan putusan cerai talak digelar pada Kamis, 15 Desember pukul 10.00 Santata Selatan IB di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Aku berpapasan dengan Dimas di lorong ruang tunggu pengadilan. 3 minggu tidak bertemu, penampilannya berubah drastis. Ia terlihat sangat kuyu, brewoknya tumbuh berantakan tak bercukur, dan kantung matanya menghitam legam jelas. Karena insomnia dan stres hidup luntang-lantung menyewa hotel murah setiap hari. Bersama keluarganya. Saras, sapanya lirih, memaksakan senyum lelah. Halo, Mas Dimas. Aku membalas dengan formal, seolah bicara dengan orang asing. Kita, benar-benar, berakhir di sini ya? Iya. Dimas menundukkan kepalanya. Ras, sumpah demi Tuhan, aku menyesal banget, kalau aja waktu bisa diputar. Penyesalanmu datang terlalu terlambat. Dimas menghela napas panjang dan menatapku dengan mata berkaca-kaca. Satu pertanyaan terakhir. Kenapa kamu tegang ngejual apartemen itu dengan cara kayak gitu? Kamu kan bisa ngomong baik-baik? Atau, biarin aku ngekos dulu sementara kalian pisah aset pelan-pelan. Aku menatap, kedua bola matanya tepat di tengah dan menjawab dengan nada sedatar tembok, beton. Karena di rumah itu nggak pernah ada kenangan yang pantas dipertahankan. Dan karena aku nggak sudi menyisakan satu jengkal ruang pun untuk menampung
parasit seperti kalian pulang bernaung. Wajah Dimas seketika memucat pasih, tubuhnya menegang. Tanpa mengucap sepatah kata lagi, aku memutar badan dan berjalan meninggalkannya menuju pintu ruang sidang. Aku tidak menoleh ke belakang sedetik pun. Sidang berjalan sangat lancar. Putusan majelis hakim memenangkan pihak istri. Ingkrah. Hari itu juga aku sah kembali melajang, bebas tanpa ikatan. 3 hari berselang, sesuai perjanjian draft notariil yang ditandatangani di hadapan hakim. Kompensasi nafkah mutah dan ganti rugi imateriil sebesar Rp700.000. 700 juta rupiah, masuk mulus ke rekening pribadiku. Memandangi deretan angka 0 itu di layar ponsel, anehnya aku tidak merasa terlalu euforia. Tidak, ada sorak kegirangan, tak ada air mata terharu. Aku hanya merasa, ini adalah hal lumrah, hakku yang memang seharusnya kuterima sedari awal. Aku kembali menata hidup di kosan eksklusifku di Tebet. Kosan ini memang tak semewah apartemen di lantai 34, tapi pencahayaan sinar matahari pagi di balkonnya terasa jauh lebih hangat. Barang bawaanku sangat minim. 1 koper, baju, beberapa dus buku sastra, dan laptop. Sesederhana itu. Senin pagi, aku kembali menjejakkan kaki di pelataran perpustakaan daerah Jakarta Selatan, memakai blaus batik marun kesukaanku. Kepala perpustakaan langsung menyambutku hangat di lobi. Bu Saras, ya ampun, apa kabar? Lama sekali, ambil cutinya. Halo, Pak Kepala, kabar baik. Maaf merepotkan ya Pak selama ini. Nggak apa-apa, yang penting Ibu sekarang sudah pulih dan fit lagi. Semangat bertugas kembali. Menghirup kembali aroma khas kertas tua dari tumpukan buku di rak, mendengar keriuhan pelan anak-anak yang berlarian di ruang baca anak. Air mataku sempat menggenang sedetik karena rasa haru. Aku kembali ke tempat di mana aku seharusnya berada. 3 bulan berlalu, suatu malam di hari kerja biasa, sebuah nomor tak dikenal muncul di layar ponselku. Halo? Sapa awalku ragu. Mbak Saraswati. Benar? Suara seorang wanita yang terdengar asing, bernada sangat lirih dan ketakutan. Betul? Ini siapa ya? Aku Siska Mbak. Seketika punggungku menegang lurus. Siska. Sang perebut kebahagiaan rumah tanggaku. Sang teman kantor Dimas yang menemaninya check-in di hotel tanggal 4 November itu. Ada perlu apa Anda menghubungi saya? Tanyaku dingin namun tetap terkontrol. Mbak, aku mohon, ampun. Aku sungguh-sungguh minta maaf atas perbuatanku sama Mas Dimas. Isak, tangis terdengar lirih di seberang sana. Minta maaf? Kenapa baru sekarang, Mbak? Mas Dimas itu pembohong besar. Dia ngakunya sama aku udah duda cerai, mati, bujangan. Aku sumpah nggak tahu kalau dia masih punya istri dan lagi hamil. Sekarang hidupku hancur, Mbak. Ah, klise sekali, trik murahan pria, hidung belang kelastri. Mbak Siska, dengar baik-baik. Suaraku sangat stabil. Permintaan maaf Anda tidak saya butuhkan. Dan saya sama sekali tidak peduli. Apakah Anda dulu tertipu janji palsunya atau sengaja tahu tapi tutup mata? Anda berdosa pada hati nurani Anda sendiri, bukan pada saya. Luruskan hidup Anda sendiri. Kututup telepon secara sepihak dan langsung kublokir nomornya. Segala urusan dengan manusia-manusia masa laluku resmi kututup bukunya malam itu. Waktu berlalu begitu cepat bagaikan aliran sungai Ciliwung di musim penghujan. Musim demi musim berganti. Genap 1 tahun telah terlewati. Desember kembali menyapa Jakarta, namun tak seperti Desember tahun lalu yang diwarnai kelabu dan aroma kamar IGD. Desember kali ini penuh dengan warna-warni lampu kota dan senyum bahagia. Siang itu saat break makan siang di kantin belakang perpustakaan, Mbak Rini, yang sedang asyik men-scroll Instagram lambe-lambe gosip kantoran mendadak, tersedak kuah soto. Uhuk, gila. Ras, sini deh. Kenapa Mbak? Sampai keselek gitu. Lu follow akun gosip alumni kampus mantan lo nggak? Nggak, buat apa? Dengar berita ini, adik ipar lo, si Dinda yang sok paling iye itu, bulan lalu kena tipu investasi bodong arisan online. Total kerugiannya 0,5 miliar lebih, 500 juta. Rumah kontrakan ibunya ibu mertuaku, di kampung, sampai digadaikan buat nombok utang pinjol, pinjaman online. Aku terdiam, sejenak mengunyah kerupukku. Oh ya? Bukan cuma itu dong. Si Dimas mantan laki, lo itu bulan lalu di PHK sepihak dari perusahaannya. Gosip soal dia nipu. Selingkuhan pakai title palsu dan nyantol sana-sini menyebar ke seisi HRD, kantornya. Kebetulan Siska kerja di satu gedung yang sama beda divisi. Bocor, halus semua boroknya. Mbak Rini tertawa meledak-ledak. Gusti Allah mboten sare, ras, karma instannya, nembus ubun-ubun. Mendengar runtuhnya dominasi keluarga abusif itu, anehnya, aku sama sekali tidak merasa berdebar atau kegirangan. Tidak ada tawa, satisfaction yang berlebihan dariku. Aku hanya menyeruput es teh manisku dengan tenang. Ya udah,
biarin aja. Itu karma yang dia tanam, ya dia tuai sendiri. Mbak Rini menatapku takjub. Gila lu, tenang amat. BTW ibu mertuamu nggak ada. Nge-WA gitu minta tolong pinjam duit secara lu kan baru dapet jackpot 12 miliar? Ada sih, jawabku santai. Minggu lalu, sebuah SMS masuk dari nomor baru. Nomor yang pastinya nomor ibu, mantan mertuaku karena WA-nya sudah kublokir permanen. Isinya meratap pilu, meminta tolong dipinjami uang 200-200 juta untuk menebus surat gadai rumah, warisan. Ia memakai kata sakti, tolong ingat kebaikan kami selama kamu jadi menantu dulu. Bagaimanapun kita pernah jadi keluarga, kata keluarga yang sangat menggelikan. Keluarga macam apa yang membiarkan menantunya sekarat pendarahan di dapur? Keluarga macam apa yang menampar iparnya, yang sedang hamil muda hingga keguguran? Tentu saja, SMS itu kuabaikan begitu saja dan langsung kuhapus dari kotak masuk, tidak ada simpati untuk Lintah. Sore harinya, angin senja Jakarta bertiup sejuk menyapu dedaunan pohon trembesi di trotoar. Aku melangkah keluar dari area perpustakaan setelah jam kerja usai. Sambil berjalan kaki menuju stasiun MRT terdekat, aku mampir ke sebuah kios penjual bunga potong di sudut perempatan Senopati. Sebuket bunga lili putih, bersih dan segar dipajang cantik di ember plastiknya. Berapa, Pak, bunga lilinya? Tanyaku. 150.000 aja, Neng. Baru datang tadi subuh, dari Lembang. Bungkus 1 ya, Pak. Ku bayar dengan aplikasi kris di ponsel. Membawa buket bunga harum itu menaiki MRT, aku menikmati tatapan ramah beberapa penumpang lain. Tiba di stasiun tujuan, aku mampir minimarket membeli sekotak susu full cream kesukaanku dan sebungkus stroberi segar impor. Malam tiba di kos eksklusif Tebet yang damai. Aku menaruh buket bunga lili itu ke dalam vas kaca di atas meja kerja, menyalakan lampu duduk kuning yang temaram, lalu merebahkan tubuh lelahku ke atas kasur yang empuk. Aku menatap langit-langit kamarku, mendengarkan sayup-sayup alunan city pop Jepang dari radio ponselku. Jakarta di malam hari, kemacetannya, hiruk-pikuknya, gedung tingginya. Entah mengapa hari ini semuanya terlihat bagai lukisan yang sempurna. Aku membuka laptop dan mulai mengetik di jurnal digital abadiku. 1 tahun berlalu. Banyak sekali yang berubah. Nama statusku, tempat tinggalku, hingga pandanganku tentang hidup. Tapi perubahan terbesar adalah aku sendiri. Aku bukan lagi menantu lemah yang rela dijadikan alas kaki keegoisan mertua. Aku bukan lagi istri bodoh yang membungkuk di bawah kendali gaslighting suami. Aku merdeka. Dan kini aku mengerti bahwa kebahagiaan terbesar tidak datang dari pembalasan dendam itu sendiri, melainkan dari kedamaian dan kebebasan yang kudapatkan setelah lepas dari rantai neraka itu. Dan bagi wanita di luar sana yang pernah berada di posisiku, jangan pernah mengalah saat martabatmu diinjak. Jangan tangisi lukamu berlarut-larut. Kumpulkan bukti, tegakkan kepalamu, dan bersiaplah bertarung secara logis. Karena air mata hanyalah kelemahan, tapi dokumentasi dan catatan adalah senjata paling abadi. Aku menutup laptop, meneguk susu segarku, lalu mematikan lampu kamar. Besok pagi, aku harus masuk pagi membacakan buku dongeng untuk kelas preschool di perpustakaan anak. Aku tersenyum menyongsong tidur malam ini. Hidup yang tenang. Sangat tenang. Dan aku sungguh mencintai kehidupan ini.